Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas modul 2.3 Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Irfan, silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Baik. Pak Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Betul sekali. Ya, saya juga baik. Alhamdulillah hari ini bisa menemui Pak Irfan. Nah, dengar-dengar Pak Irfan akan melakukan coaching, ya kan? Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Pada coaching kita kali ini, nanti coach dan coaching itu akan saya amati Pak. Jadi nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nah, apakah itu nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus nanti bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan kepada yang berbobot untuk si coachingnya itu. Kemudian nanti bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Seperti itu ya Bapak. Siap. Nanti jangan lupa semua harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Bapak tahu prinsipnya? Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak sudah siap? Siap. Oke. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak. Yang pertama ini akan saya tanyakan sama Bapak, yaitu adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kalau saya mungkin fokus pada coaching mungkin ya. Saya akan mencoba mengembangkan itu karena yang selama ini menurut saya masih saya rasa belum maksimal. Oke, baik. Nanti kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Mungkin kompetensi di bidang peningkatan kompetensi diri dari coaching tersebut mungkin. Baik. Nanti indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Indikatornya ketika coaching tersebut bisa memiliki solusi terhadap masalahnya sendiri terkait pengembangan dirinya, terkait apa yang bisa ditingkatkan oleh coaching tersebut. Menurut saya itu bisa jadi penilaian saya nantinya. Oke, baik, berarti sesi coaching bisa kita laksanakan segera ya Bapak. Baiklah, demikian dulu yang saya tanyakan untuk praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Terima kasih Bu. Baik. Oke, selamat datang Bu Susma. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sepertinya kemarin Bu Susma ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dikonsultasikan mungkin ya. Iya. Ada apa Bu Susma? Ini Pak terkait nilai dari anak-anak saya di kelas 5 ini Pak. Kondisinya itu nilainya itu semakin lama kok semakin menurun dari KKTP yang diharapkan. Oh, semakin lama semakin menurun. Dari yang Bu Susma hadapi itu sejak kapan kejadian yang Bu Susma temui itu? Itu sejak PTS kemarin Bapak. Setelah PTS itu kok anak-anak itu hasilnya malah menurun. Seperti itu. Berarti sejak PTS sampai saat ini masih menurun? Jadi, Oke, sampai saat ini masih menurun. Berarti sekitar kira-kira setengah tahunan ya? Nggak nyampe setengah semester. Ya, setengah semesteran ya. Berarti kemungkinan sekitar setengah semester nilainya menurun. Kalau sebelum PTS saat itu kalau boleh tahu, apakah nilainya itu lurus, stagnan, naik, atau juga menurun kalau saya ingat kalau di khusus? awal-awal itu nilainya masih baik Bapak. Jadi di awal-awal semester itu anak-anak masih semangat gitu ya Ya. mengikuti pembelajaran. Tapi setelah PTS itu kok malah agak kendor gitu semangatnya. Oke. Dari KKTP itu kan tadi menurun ya Bu Susma ya? Menurunnya itu sampai sejauh mana? Mungkin katakanlah dari skor 0 sampai 100 itu rata-ratanya itu sampai kisaran berapa? Kalau misalkan Saya ingat saya ada KKTP nilai yang ingin dicapai itu misalkan 8, itu anak-anak masih 5 atau 6 seperti itu. Baik. Oke. Jadi untung masih belum terlalu parah berarti ya Susma ya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba melihat ke depan nanti.
apa sih sebenarnya yang ingin Bu Susma harapkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya harapkan dari percakapan ini tentu saja saya dapat memecahkan masalah yang saya hadapi. Anak-anak jadi semangat lagi, sekolahnya, semangat belajarnya, Semangat tinggi ya. lagi. Oke, dari masalah itu tadi, masalahnya nilainya menurun, Bu Susma ingin hasilnya adalah nanti membuat anak semangat lagi, nilainya naik lagi, gitu nggih. Oke, nah itu tujuan kita dari kegiatan ini. Nah, Bu Susma, tadi kan udah tahu nih masalahnya seperti itu. Bu Susma pernah menemui atau mungkin pernah berpikir kira-kira apa yang membuat anak-anak itu mulai dari PTS kemarin kok nilainya menurun? Mungkin misalnya Bu Susma pernah melihat suatu kejadian yang membuat mereka trauma, misal atau mungkin anak-anak itu ada gangguan dari eksternal misalnya, atau mungkin dari internal. Nah, mungkin ada yang pernah Bu Susma temui? Menurut hal yang saya amati ya Bapak, motivasi anak-anak itu semakin menurun. Jadi nggak semangat gitu kalau belajar. Kemudian mungkin dari perhatian orang tua juga di rumah kurang. Kalau di sekolah diberi tugas, di rumah tidak ditanya lagi tadi ada tugas atau enggak. Jadi sering sekali tugas atau PR yang harus dikerjakan di rumah sampai di sekolah masih utuh belum terselesaikan. Dan mungkin anak lingkungan masyarakat sekitarnya ya kurang mendukung, mungkin jam belajar masyarakatnya kurang masih belum maksimal, jadi anak-anak jamnya belajar itu malah main. Jadi dari anaknya kurang motivasinya, dari orang tuanya juga kurang perhatiannya, dari masyarakatnya sendiri pun sepertinya masih belum bisa menjadi lingkungan yang sehat untuk belajar anak-anak. Berarti kalau misalnya saya katakan ini tiga pilar pendidikan kurang bersaling sinergis begitu ya Bu ya. Kan seperti yang kita tahu pilar pendidikan itu ada masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Nah, dari sekolah berarti sudah tidak ada masalah berarti ya Bu. Maksud saya secara tenaga kependidikan, ekosistem lingkungan yang ada di sekolah, lalu apapun yang ada di sekolah itu sebenarnya sudah tidak ada masalah. Normal-normal saja, hanya saja dari siswa sendiri, dari perhatian orang tua, lalu dari masyarakat juga kurang tegas dan tertib melaksanakan jam belajar. Seperti itu berarti betul ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya apa upaya yang pernah Bu Susma lakukan? Atau mungkin sudah ada belum upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ini sebelumnya? Langkah awal yang sudah saya lakukan, yang pertama tentu saya mendekati anak-anak. Saya tanyakan dulu, kenapa toh mereka itu kok jadi kurang semangat gitu belajar di sekolahan? Apakah mereka itu mengalami ada yang kesulitan, entah kesulitan apa gitu di rumah atau di sekolahan? Terus saya juga sudah menanyakan mahasiswanya yang bersangkutan untuk memperoleh apa sih intinya dari permasalahan mereka itu kok kurang semangat seperti itu. Oke, sempat mendekati anak ya. Terus apa yang mereka katakan ke Bu Susma? Seperti yang saya tadi, bahwa mereka itu memang kurang perhatian dari rumah, dari orang tuanya kurang, masyarakatnya juga kurang mendukung, jadi anak-anak semakin kurang semangat seperti itu. Gitu, mereka kurang semangat karena kurang perhatian tadi sebetulnya. Oke, kalau dari orang tua dan masyarakat, apakah sudah pernah ada usaha sebelumnya? Mungkin karena permasalahannya dari lingkungan masyarakat dan keluarga, mungkin saya bisa melakukan pemanggilan mereka karena kan ada perkumpulan paguyuban orang tua Bapak. Mungkin bisa melalui POT itu mungkin saya bisa memberikan pengarahan bahwa keberhasilan anak itu tidak hanya di sekolahan, tapi juga orang tua itu ikut andil dalam keberhasilan itu. Jadi mungkin langkah yang bisa saya lakukan mungkin mengadakan pertemuan orang tua. Langkah pertama. Ya berarti ini yang rencana ke depan berarti ya Bu Susma ya. Baik, mengadakan pertemuan kepada orang tua. Baik, lalu? Selain itu karena terkait juga dengan masyarakat, jadi mungkin tidak hanya orang tua yang harus ada di pemahaman, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Mungkin bisa artinya untuk lebih mensosialisasi lagi bahwa jam belajar masyarakat itu kalau dari jam segitu ya
harus konsekuens. Kalau anak-anak keluar bermain dan sebagainya harus diberikan pengertian lagi bahwa jangan main dulu, kita harus belajar dulu seperti itu. Berarti ke orang tua melalui PUT, lalu ke ketua RT. Nah, kalau ke orang tua itu misalnya khusus ingin memberikan sosialisasi, itu rencananya mau mulai kapan dan di mana itu? Karena ini permasalahannya juga sudah mulai dari PTS ya Pak ya. Jadi saya rasa itu secepatnya bisa nanti saya bisa koordinasikan dengan beberapa sekolah, karena juga kita sebagai guru tidak mungkin bisa melangkah kalau belum melakukan koordinasi intern di sekolah seperti itu. Oke, kalau yang itu berarti mau rencananya di sekolah berarti ya? Atau ya, sosialisasi offline tatap muka? Tatap muka saja. Jadi nanti mungkin saya bisa tahu ada permasalahan apa di rumah, jadi saling tahulah kondisi di rumah dan di sekolah sehingga bisa memberikan lingkungan belajar yang maksimal. Oke, berarti langsung gitu ya Bu ya? Oke. Kalau yang di RT nih, kalau ketua RT rencananya mau kapan nih? Apakah khusus mau menemui ketua RT langsung di rumah atau masih diundang ke sekolah atau bagaimana ini? Karena ini saya rasa ini bukan cuma di kelas saya ya, di terkait jam belajar masyarakat itu, jadi mungkin nanti Bapak Kepala bisa mengundang tokoh masyarakat terkait agar melakukan sosialisasi. Jadi kalau diharapkan dengan sekolahan sudah memberikan pelayanan maksimal, keluarga juga sudah, masyarakat juga mendukung adanya kegiatan belajar mengajar sehingga anak-anak juga lebih bisa terkondisi. Oke. Oh ya, waktunya yang belum. Kalau mulainya kapan kira-kira yang ketua RT? Kalau dengan orang tua mungkin bisa minggu depan ya. Kalau dengan terkait RT tadi mungkin bisa setelah bertemu dengan orang tua. Jadi setelah satu suara dengan orang tua, ini di sekolah juga diopeni, di rumah juga diopeni. Setelah itu mungkin bisa langsung dengan tokoh terkait agar permasalahan ini bisa menjadi selesai. Oke. Ya, mudah-mudahan masalah segera terselesaikan Ibu Sukma. Anak-anak bisa motivasinya naik, nilainya juga naik, dan juga semuanya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Sukma, semoga lancar. Amin. Baik Pak Irfan, proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, menurut Bapak bagaimana proses coaching kali ini? Memang saya agak agak gugup awalnya, tapi alhamdulillah sudah sesuai harapan saya minimal. Baik. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, termasuk indikator yang akan kita capai tadi. Apakah indikator yang ingin Bapak capai tadi sudah terlaksana atau sudah tercapai? Sudah, coaching sudah bisa menemukan solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Pak, tadi saya juga sudah mengamati proses Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Tadi juga Bapak sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga Bapak sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sangat luar biasa sekali, saya apresiasi sekali kepada Bapak. Nah, untuk kedepannya, itu kompetensi apa yang ingin Bapak capai atau yang Bapak harapkan untuk diri Bapak sendiri? Saya akan mendalami lagi alur tirta yang lebih sesuai dengan prinsip aslinya. Kemudian saya juga akan mendalami dan lebih melancarkan lagi dalam saya menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Cukup itu saja? Menurut saya itu yang akan saya fokuskan. Oke, baiklah. Jadi dari awal sebelum kita observasi sampai observasi hingga pasca observasi ini saya sudah lumayan puas dengan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini sudah akan saya akhiri, gitu ya Bapak ya. Nah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya dari sikap saya yang tidak berkenan di hati Bapak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat ke depannya. Baik, sekarang Bapak bisa melanjutkan untuk mengajar di kelas lagi. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual kelompok kami. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.